Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wian Oktalian Ikhwansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kewajiban seorang tour leader. Yang pertama, apa itu tour leader? Tour leader atau tour manager merupakan profesi yang mengawasi dan mengelola rencana perjalanan atas nama tour operator. Tour leader akan memastikan kegiatan wisata berjalan sesuai dengan itinerari yang telah disepakati antara pihak manajemen dan wisatawan. Tour leader biasanya dibutuhkan di suatu kegiatan wisata yang melibatkan satu rombongan besar wisatawan. Tour leader bertugas untuk memimpin dan membimbing suatu kelompok atau rombongan wisata dari awal hingga akhir perjalanan, sehingga tak terbatas pada wilayah tertentu. Selain itu, tour leader juga memiliki wewenang untuk memastikan kelancaran semua wisatawan dalam keadaan baik dan sehat selama mengikuti kegiatan wisata. Selanjutnya, tugas dan fungsi utama tour leader. Tour leader ada sebagian yang menyebut tour conductor, mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan di dalam kegiatan wisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, tour guide, yaitu memberikan penjelasan atau informasi kepada rombongan baik secara umum tentang daerah atau wilayah yang dikunjungi dan objek-objek wisata yang tercantum dalam jadwal perjalanan wisata pada khususnya. Yang kedua, mediator trip. Seorang tour leader dalam pelaksanaan wisata dia mempunyai tugas adalah menjembatani wisatawan dengan faktor-faktor pendukung demi kelancaran dan kesuksesan acara wisata seperti dengan transportasi, yaitu kru bus, pramugari. Manajemen restoran seperti paket makan di lokal restoran atau pemesanan menu makanan. Yang selanjutnya, entrance fee, seperti tiket objek wisata dan lain-lain. Yang ketiga, waiter atau pelayan. Seorang tour leader juga mempunyai tugas untuk melayani wisatawan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada dalam acara wisata. Yang keempat, berjiwa entertainer atau penghibur. Dalam pelaksanaan wisata perjalanan menuju objek wisata dari tempat asal menuju tempat tujuan, maupun dari objek wisata satu menuju objek wisata lain, biasanya membutuhkan waktu tempuh yang lama dan menimbulkan kejenuhan para wisatawan. Untuk itu, seorang tour leader dituntut untuk dapat menghidupkan suasana agar dapat menghilangkan kejenuhan para wisatawan, seperti membuat jog-jog atau tebakan, atau bisa juga membuat games. Yang terakhir, harus cepat mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan wisata tidak selamanya akan berjalan lancar. Kadangkala ada kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang mengaruhi hingga membuat perubahan baik dalam jadwal perjalanan, tempat dan waktu ke objek wisata. Faktor-faktornya yaitu seperti faktor alam, yaitu banjir, gempa, kebakaran. Yang kedua, faktor manusia, seperti ketidaktepatan waktu peserta rombongan di objek wisata, sehingga membuat perubahan jadwal. Yang ketiga, faktor teknik, seperti contohnya kerusakan mesin alat transportasi. Selanjutnya, tugas dan kewajiban tour leader. Tugas-tugas tour leader ketika di dalam bus, jika overland diantaranya adalah yang pertama, memimpin doa dan memberikan salam pembuka sekaligus memperkenalkan biro perjalanan wisata yang dipercaya menghantarkan acara wisata tersebut. Yang kedua, memperkenalkan nama tour leader dan kru bus atau driver dan CO driver sebagai sebuah tim yang selalu dengan setia menemani perjalanan wisata tersebut. Yang ketiga, menyampaikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bus dan fasilitas yang disediakan oleh BPW di bus tersebut. Contoh, kotak P3K, soft drink, audiovisual, reclining seat, dan AC.
Yang keempat, menyampaikan dan memberitahukan tentang jadwal perjalanan dan waktu tempuh di tiap-tiap lokasi atau tempat transit yang akan dikunjungi secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh rombongan. Yang kelima, membantu peserta rombongan bila dalam perjalanan mengalami gangguan kesehatan seperti contohnya mabuk darat, masuk angin, sakit kepala. Yang keenam, mengingatkan kepada para rombongan untuk selalu menjaga barang-barang bawaannya dan membantu menempatkan di bagasi dengan rapi. Yang ketujuh, membagikan snack atau makanan ringan ataupun souvenir kepada semua rombongan. Yang terakhir, memimpin permainan games di dalam bus. Selanjutnya, tugas tour leader ketika di rumah makan atau tempat makan. Yang pertama, mengecek persiapan dan menu yang akan disajikan pada acara makan tersebut. Yang kedua, menginformasikan kepada catering bila mana ada menu makanan yang kurang atau habis dalam acara makan tersebut. Yang ketiga, mempersilahkan makan kepada peserta tur yang belum menikmati makan atau karena yang bersangkutan mempunyai kesibukan lain sebelum beliau menikmati makan. Biasanya seorang tour leader itu lebih mengutamakan peserta tur makan dibanding dirinya sendiri. Seperti seorang tour leader itu akan makan di waktu terakhir jika peserta tur telah selesai makan. Yang keempat, bila mana disajikan dengan box, seorang tour leader bertugas membagikan box beserta minum kepada masing-masing peserta. Yang kelima, apabila acara makan sudah selesai, tour leader berkewajiban untuk menginformasikan kepada rombongan untuk kembali ke bus guna melanjutkan perjalanan kembali. Selanjutnya, tugas tour leader ketika di hotel. Yang pertama, memberikan informasi kepada peserta mengenai nama hotel dan fasilitas yang disediakan. Yang kedua, mengecek kembali jumlah kamar yang akan dipesan. Yang ketiga, sebelum sampai di hotel, tour leader membacakan nama kelompok dalam satu kamar seperti yang telah disusun oleh panitia. Yang keempat, membukakan pintu kamar. Yang kelima, pengecekan tiap-tiap kamar hotel apakah sudah sesuai dengan kapasitas dan pembagian dengan daftar nama. Yang keenam, mengecek kondisi kamar baik kebersihan, perlengkapan tidur, kamar mandi, lampu penerangan pada tiap ruangan, mengecek untuk breakfast atau dinner di hotel. Yang terakhir, menyediakan fasilitas tambahan sesuai dengan permintaan peserta, mengacu pada kontrak yang disepakati atau kondisional. Selanjutnya, tugas tour leader ketika di objek wisata. Yang pertama, memberikan informasi kepada peserta mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, menyampaikan tata tertib atau peraturan di objek wisata termasuk lama waktu kunjungan. Yang ketiga, bersama-sama peserta menuju ke objek wisata. Yang keempat, bila mana waktu kunjungan di objek wisata sudah habis, seorang tour leader mengumumkan di tempat informasi untuk para rombongan segera kumpul di bus kembali. Yang kelima, apabila setelah diumumkan peserta sudah kumpul, tapi masih ada kekurangan peserta yang belum kumpul atau ketinggalan, maka tour leader berkewajiban untuk mencari peserta tersebut untuk mengefektifkan waktu sehingga tidak mempengaruhi dari jadwal yang telah ditentukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.